Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan, sehingga pagi ini juga kami boleh merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, sehingga setiap saat kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, kami terus merasakan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya kami tetap hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Pagi ini juga Bapa, kami akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Ketidaktaatan membawa kepada penderitaan. Suatu hari, seorang ibu berkata kepada anaknya. Ibu ini dia biasa jualan di pasar. Itulah usahanya. Lalu dia perintahkan kepada anak sebelum berangkat ke pasar. Nak, pagi ini engkau tidak usah pergi kemana-mana. Di rumahlah. Lalu tutup pintu rumah ya. Siapapun yang mengetok pintu rumah, gak usah kau bukakan pintu. Diam-diamlah di rumah, makanan ada, nontonlah. Lalu sampai mama pulang. Kalau mama bilang buka pintunya, kau bukalah ya. Jadi inilah pesan mama kepadamu ya. Datang anak menjawab, iya ma, siap ma. Lalu pergilah sang ibu ke pasar. Lalu sesudah sampai di pasar, anak juga sudah di dalam rumah. Dia ingat apa pesan mamanya. Lalu adalah yang lewat bunyi-bunyi. Dia mau lihat. Tapi dia bilang, ingat mamanya. Oh iya, mama bilang gak boleh keluar rumah. Lalu dia dengar lagi suara yang aneh. Dia penasaran. Sesudah itu dia juga ingin keluar rumah, ingin buka pintu. Lalu dia ingat apa kata mamanya. Lalu sesudah 2 jam, 3 jam, mamanya sebentar lagi akan pulang. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Lalu dia bilang, siapa? Tidak menjawab. Siapa? Tidak menjawab. Lalu sang anak penasaran. Dibukanyalah pintu. Sesudah dibukanya pintu, dibekaplah anaknya. Lalu semua isi rumahnya diambil oleh pencuri. Sesudah sadar anaknya, sudah datang mamanya, tetangga kanan kiri, sudah datang semuanya melihat apa yang terjadi. Rupanya rumah sudah kemasukan pencuri. Dan sang anak nangis-nangislah, minta maaflah kepada mamanya karena tidak taat. Maafkan saya ma, saya tidak mendengar suara mama. Lalu aku tidak patuh pada perintah mama, jadi semua barang di rumah ini hilang. Lalu sang ibu katakan, ya sudah, ini pelajaran bagimu. Lain kali apa yang mama katakan, kamu juga harus ikut. Siap ma. Bapak ibu serta saudara-saudari, taat kepada satu perintah itu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Lalu di dalam Alkitab, di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-6 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Orang Israel mengalami penderitaan hidup dan ditekan oleh orang Midian. Orang Israel kenapa mengalami penderitaan dalam hidup? Karena tidak setia kepada Tuhan. Orang Israel tidak menyembah Allah, tapi menyembah Allahnya orang Amori. Mereka tidak mengingat perintah Allah dan tidak taat pada perintah Allah. Orang-orang Israel menyembah patung-patung orang Amori. Lalu Tuhan murka kepada orang Israel, sehingga dibiarkannya orang Israel hidup di bawah tekanan orang Midian. Lalu untuk bertahan hidup orang Israel, dia tinggal di pinggir-pinggir, lalu membuat benteng-benteng supaya mereka tidak disakiti oleh orang Midian. Ketika orang Israel menanam, apapun yang ditanam, panennya, hasilnya dirampas oleh orang Midian. Lalu orang-orang Israel berteriak kepada Tuhan, Tuhan, Engkau pernah membawa kami keluar dari tanah Mesir, dan tolonglah kami kepada orang-orang Midian ini. Lihatlah penderitaan kami, lihatlah kesengsaraan kami. Orang Israel menjerit meminta pertolongan Tuhan. Kenapa mereka mengalami penderitaan? Karena tidak taat. Allah katakan, engkau tinggal di kotamu dimanapun kau tinggal. Jangan menyembah kepada Allah lain. Sembahlah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tapi mereka membangkang pada perintah Tuhan, melawan, tidak setia. Akhirnya penderitaanlah yang mereka hadapi. Ketika penderitaan terjadi, semua apapun yang mereka kerjakan dirampas oleh orang Midian. Dan orang Midian pada zaman itu memiliki kekuasaan. Lalu penderitaan orang Israel semakin bertambah ketika orang-orang Midian bukan hanya merampas harta, tapi mereka juga memperlakukan bangsa Israel semena-mena, suka-suka mereka. Lalu bangsa Israel di tengah penderitaannya, dia ingat kepada Allah. Mereka berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kita tidak taat, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kembali dengan cara bertobat. Tinggalkan hidup yang lama, maka penderitaan tidak akan menghampiri hidupmu. Dan berubahlah, hiduplah baru, supaya dalam hidup yang baru ini engkau akan menikmati kebahagiaan. Jadi bagi kita, perjuangan untuk taat tidak mudah. Tapi ketika kita tetap taat, percayalah, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kebahagiaan dalam hidup. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tetaplah taat kepada Tuhan, karena kebahagiaan menanti hidupmu. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami untuk kami tetap taat kepadamu. Tolonglah kami dalam perjuangan kami untuk tetap taat dan setia kepadamu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus. Bagi masa depanku yang penuh harapan.